Halo Ibu Guru dan teman-teman, saya Putri Losreni Warinusa dari kelas 11 F12. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama sifat-sifat ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian yang kedua ikatan logam, ada pengertian, sifat, dan mekanisme pembentukannya. Kemudian yang ketiga yaitu proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Simak penjelasan berikut. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam seperti kation dengan unsur non-logam sebagai anion, menggunakan ikatan ion atau serah terima elektron. Sifat yang pertama yaitu berwujud padat pada suhu ruang. Hal ini terjadi karena gaya tarik-menarik antara kation dan anion yang kuat, sehingga tarikan ini tidak berhenti hanya sampai terbentuknya sepasang ikatan ion, namun terus berlanjut hingga terbentuk struktur kristal. Yang kedua, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Hal ini karena ikatan ion yang terbentuk antara kation dan anion sangat kuat, sehingga untuk memutuskan ikatan tersebut membutuhkan energi yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, dapat mengantarkan listrik dalam bentuk cairan atau lelehan. Hal ini terjadi karena dalam bentuk cairan atau lelehan, ion-ionnya mampu bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sedangkan dalam bentuk padatan, ionnya tidak dapat bergerak bebas. Kemudian yang keempat, mempunyai sifat keras namun rapuh, karena posisi ion negatif dan positif berselang-seling, sehingga apabila terdapat tekanan atau benturan, ion tersebut akan bergeser. Kemudian yang kelima, umumnya larut dalam pelarut polar. Senyawa polar adalah senyawa yang mempunyai kutub positif dan juga negatif. Nah, sama halnya senyawa ion juga mempunyai positif dan negatif. Bisa dilihat pada gambar, kutub positif dari pelarut akan mengikat ion negatif dari senyawa ion. Sedangkan yang kutub negatif dari pelarut akan mengikat ion positif dari senyawa ion tersebut. Maka ia akan bercampur atau larut. Teman-teman, senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk atas sesama unsur non-logam dengan cara membentuk ikatan kovalen atau penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Sifat yang pertama yaitu berwujud gas, cair, dan padat pada suhu kamar. Contohnya yang pertama, air yang berwujud cair, oksigen yang berwujud gas, dan gula yang berwujud padat. Yang kedua, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Hal ini terjadi karena yang mempengaruhi besarnya didih dan titik leleh pada senyawa kovalen adalah gaya antar molekulnya. Yang ketiga, umumnya tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, kecuali kovalen polar dapat menghantarkan listrik dalam bentuk cair karena senyawa kovalen polar memiliki muatan positif dan negatif. Kemudian yang keempat, ada kelarutan. Senyawa kovalen polar larut dalam pelarut polar seperti air. Kemudian senyawa kovalen nonpolar larut dalam pelarut nonpolar atau organik seperti alkohol. Dan sifat kelima atau yang terakhir yaitu umumnya lunak. Nah teman-teman, ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion logam bermuatan positif. Kalau digambarkan strukturnya, logam itu adalah kumpulan kation-kation atau ion positif yang tersusun rapi. Nah, di antara kation-kation tersebut ada lautan elektron yang bisa bergerak bebas dan berpindah ke kation mana saja. Elektron ini bertindak seperti lem perekat. Itulah mengapa disebut ikatan logam. Sifat yang pertama yaitu mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ikatan logam terbentuk karena elektron valensi dari atom logam yang bergerak bebas di antara ion positif logam. Elektron-elektron ini membentuk laut elektron yang memberikan kekuatan ikatan yang kuat dan kohesif. Energi yang diperlukan untuk memisahkan ikatan ini sangat besar karena elektron-elektron valensi tersebar secara merata menciptakan keadaan energi yang stabil. Oleh karena itu, logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi karena memerlukan energi yang signifikan untuk mengatasi kohesi elektronik yang kuat dalam struktur logam. Sifat yang kedua yaitu kelenturan. Ikatan logam yang terbentuk dari lautan elektron dibuat memiliki sifat lentur, sehingga logam dapat ditempa, dipipihkan, dan dibentuk tanpa hancur seperti saat kaca ditempa oleh palu. Kelimpahan elektron yang berperan sebagai lautan mengelilingi proton seperti bantalan, sehingga ketika logam ditempa, proton diatur kembali dan lautan elektron kembali menyusunnya.
Struktur atom logam tidak mengalami retakan atau kerusakan selama proses penempaan, hanya mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang ketiga, konduktivitas listrik dan termal. Ikatan logam memberikan sifat konduktivitas atau membuat logam dapat menghantarkan baik listrik dan panas. Hal ini karena adanya lautan elektron valensi dalam logam. Elektron yang terdelokalisasi tersebut dapat bergerak bebas membawa panas atau listrik dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang keempat, daktilitas. Logam memiliki sifat daktilitas, yaitu ia dapat menahan tegangan tanpa mengalami kerusakan. Misalnya, logam dapat ditarik maupun diregangkan tanpa putus. Kemudian yang kelima, berkilau. Hampir semua jenis logam terlihat berkilau atau mengkilat. Hal tersebut dikarenakan lautan elektron valensi yang memantulkan foton atau partikel cahaya yang mengenai permukaan logam. Pada dasarnya, salah satu penyebab terbentuknya ikatan logam adalah akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga sering disebut sebagai model lautan elektron. Jadi, menurut teori lautan elektron, ikatan pada logam terjadi akibat gaya tarik-menarik antara muatan positif ion logam dengan elektron bermuatan negatif yang dapat bergerak dengan bebas. Ikatan yang pertama ada ikatan ionik. Contoh umum dari senyawa ionik adalah natrium klorida atau NaCl, yaitu garam dapur. Proses pembentukannya yaitu yang pertama, atom natrium atau Na melepaskan satu elektron sehingga menjadi kation bermuatan positif, yaitu Na+. Kemudian atom klorin atau Cl menerima elektron yang dilepaskan oleh natrium sehingga menjadi anion bermuatan negatif atau Cl-. Ikatan terbentuk dari tarikan elektrostatik antara Na+ dan Cl-. Ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Contoh dari senyawa kovalen adalah air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Proses pembentukannya, yang pertama dalam molekul air atau H2O, atom oksigen berbagi elektron dengan dua atom hidrogen. Setiap atom hidrogen berbagi satu elektron dengan oksigen sehingga oksigen dan hidrogen masing-masing mencapai konfigurasi stabil. Dan ikatan yang ketiga adalah ikatan logam. Contoh sehari-hari adalah logam besi atau Fe atau tembaga atau Cu. Proses pembentukan, elektron-elektron valensi dari atom-atom logam terdelokalisasi, artinya tidak terikat pada satu atom tertentu. Kemudian, ion positif logam tertarik pada elektron bebas tersebut, membentuk struktur ikatan logam yang kuat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.